Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Shalom, damai sejahtera bagi kalian semuanya, damai di hati. Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan, kami bersyukur di hari yang baru ini berkumpul lewat live streaming untuk memuji Engkau, mendengar firman-Mu, dengar kesaksian iman, dan juga doa-doa kesembuhan khusus bagi orang yang sakit, dosa, penyakit, dilawat, diampuni, disembuhkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini, di hati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan segala penyakit, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, sembuhkanku. In Jesus' name. Bapakku di surga memberkatimu dengan kesehatan dan kesembuhan-Mu. Angkat tangan dan katakan pujian ini. Kami rindu selalu ya Tuhan, hadirat-Mu memulihkan kami. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan tubuhku, kesehatanku, jiwaku. Hapuslah air mata-Mu, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus, sembuhkanku.
Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus, sembuhkanku. Haleluya, aku disembuhkan saat kuasa Roh Kudus mengalir, tubuhku diberkatinya. Mana pribadi-pribadi yang haus dan lapar dan dahaga rindukan akan hadirat urapan yang baru dari Roh Kudus, angkat dua tanganmu. Ini setiap kami ya Roh Kudus, rindu, haus, dahaga akan Engkau. Jamah penuhi urapan yang baru. Kami menantikan Engkau Tuhan, firman-Mu, kasih-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Hati kami bagaikan tanah yang kering merindukan air. Roh Kudus mengalir. Saya melihat orang-orang sakit disembuhkan dengan keajaiban kesembuhan. In Jesus name. Yang percaya katakan amin. Saya sudah disembuhkan. Aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Kami rindu selalu hadirat-Mu ya Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalir, oh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus ya Roh Kudus, sembuhkanku, oh mengalir ya Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalir, oh mengalir ya Roh Kudus, sembuhkanku. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus dan sembuhkanku. Amin. Puji Tuhan banget Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabar saudara-saudara hari ini? Wah, yang sudah join ini banyak banget. Saudara, siapa saja, keluarga mana saja, marga apakah ini?
Karena banyak dari Samosir, saya lihat orang-orang Batak ini banyak banget yang menerima kebaikan Tuhan Yesus lewat wadah pelayanan live streaming, doa, aliran kesembuhan. Saudara-saudara, ibadah di gereja mana, di kota mana, saudara silakan kasih di kolom komentar tulisannya. Pastor sambil live, sambil baca-baca, atau saat offline bisa juga mengenal Bapak Ibu pemirsa atau saudara-saudara yang ikut di online, bergereja di mana saja atau tinggal stay di kota mana saja. Halo semuanya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Hari yang baru ini Pastor akan sharingkan firman Tuhan, menunjukkan kepada saudara-saudara bahwa namanya aliran kesembuhan itu ada tertulis, ya. Setiap orang sakit dia membutuhkan kesembuhan. Orang berdosa membutuhkan pengampunan untuk dosa-dosanya, untuk keselamatan jiwa kekalnya. Apakah aliran kesembuhan ini ada tertulis di dalam Alkitab supaya kita sesama orang Kristen, orang percaya, maupun saudara-saudara yang pertama kali bergabung, tamu, pemirsa sekalian, juga bisa melihat berapa banyak orang-orang yang sudah disembuhkan lewat kesaksian setiap hari, ditambah lagi sebentar di akhir daripada doa-doa, Pastor akan kembali memberitakan time for testimony, bagaimana kesaksian-kesaksian yang luar biasa, termasuk juga bukan cuma di Balikpapan, tapi sampai di luar kota, termasuk yang di Kupang. Puji Tuhan. Halo Bapak Ibu masyarakat Kupang NTT. Kemarin Pastor juga sudah dihubungi langsung oleh ketua panitia untuk adakan doa di Kupang, ya. Bapak Kapolda NTT Kupang, ya, Bapak Irjen Silitonga, maaf kalau salah penyebutan. Kami sudah video call juga kemarin dengan ya, yang biasa bersama Pastor Randy, Bapak Effendi Simbolon, ya. Dukun dan doakan Pastor, bukan hanya doa-doanya yang sudah sampai di Kupang, bukan hanya kesaksian-kesaksiannya yang sudah jadi berkat di Kupang dan NTT sekitarnya, tapi juga Pastor hamba Tuhan beri kesempatan untuk bisa sampai ke kota Kupang, NTT dan sekitarnya. Halo semuanya, sekali lagi masyarakat Kupang, shalom. Puji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan. Apa kata Alkitab tentang aliran air hidup, aliran kesembuhan. Ini bicara soal kesembuhan yang dikaryakan lewat Roh Kudus. Kalau zaman Alkitab tercatat sampai zaman Kisah Para Rasul, bahkan sampai hari-hari ini, banyak orang disembuhkan dengan aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus. Hari ini Bapak Ibu sekalian nonton ini, wah, ini sudah lebih 10.000 orang yang sudah bersama-sama. Di antara Bapak Ibu, kalau ada yang sakit, kita akan doakan sebentar. Biarkan engkau membuka hatimu, menaruh iman kepercayaanmu, bukan hanya kepada dokter saja atau kepada obat-obatan, tetapi yang utama kepada Tuhan yang menciptakan tubuh kita ini, yang membentuk dengan sempurna. Ketika sakit, datanglah kepada Sang Pencipta. Dia sanggup untuk menyembuhkan engkau.
Selamat mendengarkan firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa aliran kesembuhan. Ketik doa aliran kesembuhan. Ketik rame-rame. Doa aliran kesembuhan, doa aliran kesembuhan, doa aliran kesembuhan, doa aliran kesembuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ketik doa aliran kesembuhan, doa aliran kesembuhan. Amin. Wow. Alkitab yang akan kita baca, Pastor akan buka dari beberapa bagian hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih, kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7, ya. Ayat 38 saja. Injil Yohanes pasal 7 ayat 38. Di sini Tuhan Yesus mengatakan firman ini, ada tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku. Yang ngomong ini siapa? Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Apakah itu? Simak, dengarkan, renungkan, aminkan. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Apa itu air hidup? Roh Kudus. Apa itu air hidup? Kebenaran. Apa itu air hidup? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu melepaskan, membenarkan, dan juga menyelamatkan. Kata menyelamatkan itu juga menyembuhkan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada pemberitaan Injil keselamatan, maka dari dalam hatinya itu akan ada mata air. Mata air hidup. Dan akan memancarkan aliran-aliran air hidup. Kalau mata airnya mati, alirannya mati. Tapi ini bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka menerima hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah lahir menjadi mata air di dalam hati mereka. Dan mata air ini mengalir menjadi aliran-aliran air hidup, aliran-aliran kesembuhan. Di mana ada kegelapan, di situ aliran kasih Tuhan menerangi. Di mana ada sakit, di situ aliran-aliran air hidup akan mengalir, membawa kesembuhan dan menyembuhkan, menyehatkan. Di mana ada penyumbatan, penyempitan,
baik itu pembuluh darah, jantung, otak, syaraf. Bagi saudara-saudara yang percaya, maka di dalam hatimu ada mata air. Mata air yang hidup. Air hidup akan mengalir. Bahkan saat berita firman ini diberitakan, saudara yang ada penyempitan atau ada yang mulai kram-kram, kebas-kebas, atau ada yang mulai mati separuh, aliran-aliran air hidup mengalirlah di bagian tubuhmu, di tulangmu, di kulitmu, di syarafmu, di pembuluh darahmu, di otakmu, di jantungmu, dalam nama Yesus. Ya, mata air yang hidup itu ada di dalam hati mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu terkasih, marilah kita melihat satu contoh keadaan dunia ini. Dunia tidak bisa memuaskan kita. Ada satu kisah di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 14. Baiklah, Pastor membacakan bagi Bapak Ibu terkasih. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan Yesus, ada tertulis, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Apa yang Tuhan kasih? Air. Tapi bukan air sembarangan, melainkan air hidup. Lanjut, apa yang terjadi setelahnya? Maka ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi apa? Mata air di dalam dirinya. Sama apa yang Tuhan katakan. Bagi orang yang percaya, dari dalam hatinya akan ada mata air hidup. Persis yang Tuhan katakan, dan Tuhan kasih kalimat ini kepada seorang perempuan yang dari Samaria. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tidak ada expire-nya, dan ini bersifat kekal. Apakah itu? Air hidup. Air hidup itu juga bicara soal Rohul Kudus. Rohul Kuduslah yang menuntun saya melayani setiap saat pekerjaan sorga. Rohul Kuduslah yang menyembuhkan saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus saat ini. Mengapa Rohul Kudus belum datang? Karena engkau belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi pintunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka dia akan datang dan memberikan mata air dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Dikisahkan dari Injil Yohanes pasal 4 ini,
Ada seorang perempuan yang datang ke sumur Yakub. Lalu dia hendak mengambil air dari sumur itu. Saat itu Tuhan Yesus ada di seputar sumur itu. Terjadilah perbincangan. Perempuan ini siapa? Perempuan ini orang yang haus akan dunia. Ya, dia selalu haus akan dunia. Gambaran dunia tidak akan pernah memuaskan manusia. Hati manusia itu sepertinya kecil, tapi tidak pernah dipuaskan. Punya tanah kecil, hati bisa tampung. Punya tanah berhektar-hektar, hati yang kecil bisa menampung. Coba perhatikan, hatinya kecil, tapi tanah kecil masuk, tanah besar beratus-ratus hektar pun bisa masuk. Perhatikan hal itu. Tidak pernah puas. Hati itu seperti lubang tidak berujung. Lempar apa saja diterima dan tidak ada ujungnya. Perempuan ini dia haus akan dunia. Mengapa saya katakan demikian? Dia punya laki-laki, atau dia istilah kata kumpul kebo. Ini istilah kata, bukan kebo atau kerbau dikumpulin, tapi kumpul kebo itu Bapak Ibu mungkin tahulah, maksudnya kumpul laki-laki perempuan tanpa ikatan pernikahan. Itu diistilahkan di zaman now kumpul kebo, begitu. Bingung juga saya, asal katanya dari mana, apa sejarahnya, kok bisa diistilahkan kumpul kebo. Sampai 5 laki-laki dan yang kelima itu tidak ada suaminya. Dia ini mencari kenikmatan yang tidak ada ujungnya. Maka dia haus terus. Dahaga terus tidak dipuaskan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan kepada saudara-saudara dan juga tentu kepada diriku sendiri, bahwa mengejar dunia ini nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Yang ada kita tidak punya waktu lagi untuk kekekalan. Maka penting sekali dalam gereja, dalam sel group atau komunitas Kristen juga menyampaikan tentang kekekalan. Jangan hanya tentang kelimpahan, juga tidak boleh tentang kesembuhan saja, tapi juga tentang kekekalan. Supaya kita memberikan perhatian untuk hidup kekal kita. Saya melihat banyak orang, tidak bermaksud menghakimi, bahwa sampai di pembaringan terakhirnya pun dia masih sibuk dengan dunia dan seisinya, masih sibuk mengejar kenikmatan dunia, padahal hitungan umurnya sisa detik lagi. Jangan sampai kita mengalami penyesalan yang tidak ada ujungnya. Kalau engkau dengar suara firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Engkau yang masih hidup dalam kegelapan, masih hidup dalam dosa, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, engkau beroleh hidup yang baru dan mempunyai hidup yang kekal nanti waktunya engkau meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus menawarkan kepada perempuan ini air hidup yang tidak akan membuat dia haus lagi akan dunia. Kalau engkau mengejar dunia seisinya, engkau nggak pernah puas, waktu nggak pernah cukup. Takutnya
takutnya terlambat. Mau bertobat, saudara sudah tidak dikasih waktu sama Tuhan. Maka saat engkau dengar firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu, please. Sudah sekian lama engkau hanya mengejar dunia seisinya. Entah engkau sudah dapatkah atau belum dapatkah, tapi itu nggak ada habisnya. Rem sekarang. Pikirkan kekekalan. Kalau hari ini Tuhan ambil hidupmu, sudah siapkah engkau? Sudah adakah air hidup dalam engkau yang menuntun pada kekekalan? Sudahkah imanmu berbuah kepada Tuhan Yesus? Atau selama ini engkau hanya sebagai orang Kristen, orang Katolik, tapi dalam hidupmu semua duniawi? Tidak ada roh yang hidup, tidak ada perkara kekal yang ada di dalam hatimu. Bangun tidur hanya kejar mamon, mau tidur pikirin mamon, sepanjang hari bekerja mencari mamon. Tidak ada firman Tuhan, tidak ada nilai kekal, tidak ada hati yang rindu akan ibadah, tidak ada hati yang merindukan Yesus Kristus dalam hidupmu. Kalaupun ada, hanya lip service, hanya di mulut saja. Pikirkan kekekalan. Mulai fokus. Orang yang pikir kekekalan, dia akan fokus. Seperti sekarang zamannya pilkada, maka calon-calon kandidat itu akan fokus. Kenapa? Karena dia calon kandidat mau jadi pemimpin daerah atau kota. Ingat hal ini, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa sesungguhnya semua manusia itu punya jabatan atau saya istilahkan camat. Semua orang itu punya istilah kata saya singkatan camat. Kok bukan bupati, pastor? Kok bukan gubernur? Kok bukan lurah? Kok camat? Iya, camat itu singkatan dari calon mati. Kalau orang-orang mau sekarang zaman pilkada, orang semua fokus, bikin stiker, bikin spanduk, bikin tim sukses, fokus, mau jadi calon pemimpin daerah. Saya ingatkan sebagai hamba Tuhan, saudara dan saya dan semua orang itu camat, singkatan dari calon mati. Sudahkah engkau mempersiapkan? Masa hanya karena pilkada engkau fokus semuanya? Nanti saudara tidak ada persiapan saat mati. Nyesal kemudian hari, tak berguna. Maka hari ini suara firman Tuhan datang lewat kebenaran yang kita baca tentang aliran air hidup. Bukan hanya menyembuhkan, tapi menginsapkan Bapak Ibu sekalian bahwa sesungguhnya saya ini camat, calon mati. Ketik camat, calon mati. Supaya semua kita ingat, paling tidak kita yang ketik, kita yang dengar, kita ingat termatrai kebenaran ini dalam hidup kita, supaya hidup kita ini lebih kudu waspada, lebih kudu
hati-hati. Ikutlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik tidak akan membiarkan kita dalam kekurangan. Percayalah, gembala yang baik juga yang akan menuntun kita nanti pulang ke sorga. Amin. Amin. Ada tertulis apa yang saya katakan, bahwa gembala yang baik itu nanti akan menggembalakan kita dan akan menuntun kita kepada mata air kehidupan. Di manakah tertulis itu? Marilah kita melihat beberapa ayat lagi dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Wahyu pasal 7 ayat 15 sampai 17. Jadi orang tanya, kamu nanti pilkada pilih siapa? Ini itu. Oh iya. Tanya kembali dia. Kamu pernah gak mikir apa? Kamu itu camat loh. Loh, saya bukan camat kok. Camat itu calon mati. Kau pernah pikir nggak kalau kau nanti meninggal kemana? Ayo. Manusia pasti akan mati. Pasti akan meninggal. Kemana? Pernah mikir nggak? Belum. Beritakanlah Injil keselamatan kepada orang itu. Tidak ada jalan lain ke sorga, pulang ke rumah Bapa. Hanya satu jalan. Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Percaya kepadanya, engkau mati masuk sorga. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ada tertulis, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai ke sorga tanpa melalui aku, Yesus Kristus. Amin. Kita baca sekarang Wahyu pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan Yesus, ada tertulis, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Bapa dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Bapa yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Wow, inilah akhir perjalanan hidup orang percaya, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, di dalam kekekalan. Ayat 16. Di sana mereka tidak akan menderita lapar dan tiada dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka kemana? Ke mata air kehidupan, aliran kesembuhan yang kekal, dan Bapa akan menghapus segala air mata
dari mata mereka. Strong PK, makasih, bless you. Siapa yang merasa terberkati dengan apa yang firman Tuhan, hamba Tuhan Pastor Randy membacakan, saya puji Tuhan. Siapa yang merasa terberkati dengan sharing, dengan pujian di live streaming ini, saya mau nggak saudara-saudara juga memberkati hamba Tuhan ini dengan cara tolonglah dibagikan link tautan ini supaya saya senang agar berita kesaksian, berita firman, dan pelayanan doa ini bisa menjangkau lebih luas lagi. Please, kalau saudara merasa terberkati, tidak usah repot-repot, tidak pakai bayar, tidak pakai susah, cukup saudara jempolmu, share, like, bagikan. Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan di subscribe, biar Bapak Ibu sekalian juga nanti saat nyalakan lonceng notifikasinya, hari-hari berikutnya saat Pastor live doa atau memposting video kesaksian, Bapak Ibu sekalian yang sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, menjadi orang yang pertama yang akan menerima notifikasi di handphone Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, let's pray. Tuhan Yesus yang baik, glory to God, kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Bersyukur atas taburan firman-Mu. Siapa yang mau membuka hati dan percaya pada firman Tuhan? Seperti ada tertulis yang sudah saya bacakan, yang kita dengar firman Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir air hidup. Dan saat ini ketika engkau percaya, angkatlah dua tanganmu. Katakan, aku percaya, aku percaya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tubuh ini, mengalirlah ya Roh Kudus, sembuhkanku, mengalirlah ya Roh Kudus, selamatkanku, selamatkanku. Saat pujian dinaikkan, aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian. Saya perkatakan doa kesembuhan ini dalam nama Yesus. Disembuhkanlah engkau yang sedang sakit. Heal in Jesus name. Setelah ini saudara bisa cek kesehatanmu oleh iman dan anugerah Tuhan. Apa yang kita minta dalam namanya, Tuhan memberkati dan memberikannya. Sehatlah semuanya engkau, panjang umur dan diberkati jadi berkat. Ingat, menjadi orang Kristen adalah pembawa berkat. Orang Kristen dikenal sebagai kasih. Hiduplah dalam kasih, maka damai sejahtera akan memerintah dalam hidupmu, dan tubuhmu, hatimu, imanmu itu akan kuat, sehat, dan bugar.
Siapa yang mengalami aliran kesembuhan saat dengar firman, saat berdoa baru saja? Saya! Yes! Sehat-sehat senantiasa, sukacita, jaga hati, ada kasih dan damai. Kasih, sukacita, kasih, kemurahan, kasih, kebaikan. Amin. Selamat hidup sehat dan selamat hidup menjadi berkat bagi sesama. Wow, hadirat Tuhan sungguh luar biasa dan kita rasakan hingga saat ini tempat di mana engkau berada ada hadirat Tuhan. Oh, mengalir, mengalir, mengalir Roh Kudus. Mengalir, mengalir, mengalir di tubuh ini. Mengalir, mengalir dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Pulihkanmu, bimbing engkau kepada jalan-jalan ilahi. Amin. Yes, bless you. Bapak Ibu terkasih, sekarang akan Pastor doakan setiap air minum Bapak Ibu. Ini air minum biasa, ya. Ketika sudah didoakan menjadi air berkat, Bapak Ibu bisa minum, Bapak Ibu bisa kasih kepada anakmu atau orang tua atau kerabat yang sakit. Kiranya pelayanan ini bisa menjadi berkat bagi banyak kerabat Bapak Ibu yang sakit dan mereka disembuhkan. Saudara-saudara bisa pegang dan angkatlah air yang akan kita doakan. Bapakku yang di surga, kami mohonkan berkat-Mu untuk air yang akan kami minum. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air ini sudah diberkati oleh Tuhan. Saat kami mau minumnya, ada keajaiban kesembuhan. Amin. Minumlah atau berkatilah samamu dengan cuma-cuma, dan pelayanan ini mendatangkan keajaiban kesembuhan. In Jesus' name. Yes. Boleh kasih komentar setelah minum airnya, apa yang Bapak Ibu dapatkan, berkat-berkat apa yang sudah Bapak Ibu rasakan mengikuti live streaming saat ini, ataupun Bapak Ibu yang menyaksikan video dimanapun engkau berada. Pastor Randy menyapa engkau. Damai kasih Kristus mengalir di hatimu. Puji Tuhan Yesus, saya merasakan segar banget, saya dipulihkan. Sungguh indah kasih Tuhan. Wah, air mata saya mengalir, terberkati sekali. Puji Tuhan. Inilah sebuah pelayanan yang menyentuh jutaan orang.
yaitu pelayanan pengurapan dari Tuhan. Pelayanan doa aliran kesembuhan hadir tiap pagi jam 6.05 WITA untuk membantu doa-doa kesembuhan khusus bagi Bapak Ibu yang sakit. Jadi khusus Bapak Ibu yang sakit. Jangan sampai nanti ada orang-orang yang tidak paham lalu mengatakan kok kesembuhan melulu. Memang pelayanan ini fokus kepada membantu doa kesembuhan. Kalau saudara berharap ini channel pengarang Alkitab, Bapak Ibu, saya sarankan sebaiknya cari channel lain. Karena saya, hamba Tuhan, bukanlah seorang pengajar. Saya merasa tidak mempunyai karunia mengajar. Saya hanya yang Tuhan percayakan, saya syukur membantu mendoakan. Dan saya melihat setiap hari seperti kemarin yang nonton live hampir 20.000. Hari ini yang nonton live ini 15.000 ya, dengan penonton harian ratusan ribu setiap hari. Dan juga kebaktian hari Minggu pagi, Pastor Randy melayani. Kalaupun tidak melayani di Gereja Balikpapan, pasti diinfokan. Kalau ada, biasanya itu rutin diadakan hari Minggu pagi jam 8 WITA. Ya, saat pelayanan akan disertai juga berita firman, pujian, dan juga doa-doa mohon kesembuhan bagi orang yang sakit. Bapak Ibu yang sakit atau anak atau orang tua mau datang kebaktian dan didoakan, silakan ya. Kebaktian Minggu pagi jam 8 WITA. Baik Bapak Ibu sekalian, saat lagi perserahkan, mohonkan doa berkat. Habis doa berkat, nanti saya akan lanjutkan dengan kesaksian-kesaksian. Mungkin dalamnya ada kesaksian saudara yang Pastor tayangkan. Karena jujur yang saya tayangkan memang tidak semuanya. Karena kalau semuanya, selain banyak sekali, kami juga memfilter kesaksian-kesaksian naik. Tapi intinya, pada prinsipnya mereka yang meminta untuk dibacakan, maka kami akan membacakan kesaksian-kesaksian yang real mereka sudah alami di dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan. Boleh nggak saat ini sebelum Pastor doa berkat memuji Tuhan, Bapak Ibu ketik satu komentar kesan dan pesannya buat hamba Tuhan ini atau buat pelayanan ini. Silakan saudara ketik kesan dan pesannya. Wah, terima kasih, kesan saya sangat diberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, silakan sampaikan kesan dan pesannya. Puji Tuhan. Wah, Pastor suruh tulis kesan dan pesannya, malah ditulis maksudnya saudara berpendapat gitu. Bukan saudara tulis kesan. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bikin hati tenang. Oh, puji Tuhan, betapa indahnya kesaksian ini.
sangat memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pelayanan yang sangat memberkati. Terima kasih, puji Tuhan. Ada lagi? Wah, sangat terberkati dengan pelayanan Pastor Randy. Puji Tuhan. Saya sudah disembuhkan. Amin. Puji Tuhan. Iya, sangat bagus, sangat memberkati. Puji Tuhan. Makasih. Saya sampai terharu banget mendengar kesan dan pesan sebagian orang, dan terus akan banyak kesaksian. Bolehkah kesan dan pesan ini saudara bagi kepada orang lain, biar orang lain juga bisa terberkati dengan pelayanan ini? Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Tuhan. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, diberkatilah engkau dan anak-anakmu. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Tuhan. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang dahsyat, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeay! Mana tangan-tangannya yang siap menerima doa berkat? Saya siap masuk di hari yang baru dengan kebenaran dan disertai mata air kehidupan, aliran air hidup mengalir menjadi berkat ya sepanjang hari ini bagi sesamamu. Di mana engkau ada, di situ engkau dipanggil Tuhan menjadi berkat. Yesus sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Ada amin. Haleluya. Yesus sanggup
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya tak berubah. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Kuasa Tuhan tak berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Wah, rame banget. Dan di TikTok ini menuju 1M, 1 juta like. Ayo, saya percaya live TikTok hari ini tembus 1 juta like. Terberkati. Silakan di tap-tap layarnya sebelum selesai live hari ini. 1 juta like. Yes. Puji Tuhan. Di YouTube juga yang nonton sekitar 7 ribuan secara live. Makasih, bless you. Halo. Yang di YouTube rame banget. Saya melihat banyak sekali orang-orang baru, tapi juga banyak sekali orang-orang yang setia. Puji Tuhan. Wow, di Facebook sampai 8 ribuan yang nonton sekarang ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, di TikTok live-nya ini hampir tembus 4K penonton harian TikTok, sudah sampai 50.000, 60.000. Yeay. Wah, baru ngomong kan cepat banget. Hampir mendekati 1M atau 1 juta like. Yeay. Saya percaya saat kita doa berkat, berkat tercurah bagi setiap kita. Angkatlah 2 tangan Bapak Ibu terkasih, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Bapakku di surga untuk saudaraku sekalian ini. Berkat kesehatan, berkat kebajikan, berkat kemurahan, perlindungan Tuhan dalam pelayananmu, dalam keluargamu, dan jadilah berkat. Terima, terima, terima. Damai sejahtera bagimu. Terima, 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 terima. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang terima berkat dari Tuhan hari ini, sama-sama katakan, Amin. The stars
seen gold. My heart feels shattered, my hands can't hold, but I whisper his name in the quiet dark. A spark of hope faintly glowing mark. Oh Jesus, my Savior, my King divine, through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. The winds are hollow, the skies are torn. I stand here broken, my soul is worn, but I see the cross where your love poured wine, a well of grace in which I will abide. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh Jesus, my Savior, my King divine, through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh Jesus, my Savior, my King divine, through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Your hands held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill his will. Every tear, every wound you redeemed for life. In your arms, Lord, the broken take flight. Hands held the nails, yet you hold me still. Your love was the cost to fulfill his will. Every